Mom? Mom, what's wrong? What's wrong? Saat mengembara ke dalam hutan, Stephen dan Sarah terpisah setelah masuk ke dalam pohon fairway. Stephen terjerembab masuk ke dasar sumur kering sementara Sarah tidak diketahui keberadaannya. Setelah itu, kondisi kota semakin carut-marut setelah bus umum parkir di depan restoran. Tabitha yang menggali lubang justru jatuh ke sarang monster dan berjuang melewatinya bersama Victor. Sementara Jim terhimpit reruntuhan bangunan meski akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah mengalami perjalanan spiritual, Stephen bertemu dengan Tabitha di kontainer truk di mana Elgin berlari menyusulnya. Di pagi yang cerah itu, Stephen menyadari jika lengannya terinfeksi cacing hidup yang berkeliaran di bawah kulit. Mereka bergegas kembali ke kota, dan berikut ceritanya. Stephen membersihkan luka di tangannya setelah pulang ke kantor polisi. Kondisi lengan yang dipenuhi cacing membuat Steve menyadari akan datangnya hal mengerikan. Alice bergegas mengunjungi sang ayah untuk memeriksa keadaannya. Stephen bercerita kejadian di hutan hingga Sarah mendorongnya masuk ke lubang pohon fairway. Setelah itu, Stephen sampai di dasar sumur kering yang sempit dan mengerikan. Alice menanyakan keberadaan Sarah yang masih belum diketahui. Stephen sendiri tak memahami apapun selama mengembara ke dalam hutan. Perjalanan berbahaya itu tampaknya berakhir sia-sia. Alice terdengar marah karena ayahnya tidak berhasil membawa perubahan apapun setelah melalui perjalanan panjang. Apalagi semalaman Fatima menyaksikan dengan kedua matanya di mana monster bengis merenggut nyawa manusia dengan keji. Alice terlalu muak menghadapi malam penuh teror. Setelah menara ajaib mereka tak membuahkan hasil, kini kepulangan Stephen tak membawa angin segar. Stephen menguatkan hati anaknya dan berkata jika mereka harus tetap mencari jalan pulang. Ia tak akan membiarkan kota gaib itu menang dan menelan mereka hidup-hidup. Setelah memeluk sang ayah, Alice bergegas pergi ke hutan untuk mencari bunga dan memberikannya pada Fatima. Think about getting her a new ring. That little wire do that. Ia pergi bersama Kenny yang hendak memeriksa jebakan hewan. Steve sengaja menyembunyikan kejadian yang terjadi di rumah batu saat ia bertemu dengan pria tua bernama Martin. Sesampainya di hutan, Kenny memasang perangkap hewan yang tertutup. Ia kesulitan menemukan satu penyangga besi yang harusnya berada di bawah kotak perangkap. Melihat Alice asik memetik bunga, Kenny meminta pemuda itu untuk membantunya mencari penyangga baru. Saat mereka sibuk mencari, tiba-tiba terdengar suara lagu dari kejauhan. Kenny dan Alice menghampiri suara itu yang ternyata berasal dari ponsel salah satu penumpang bus. Di dekat ponsel itu, Kelly duduk dengan mata yang tertutup. Gadis penumpang bus yang sembunyi di bar itu diseret masuk ke dalam hutan dengan kepala tertancap penyangga besi. Pantas saja, satu penyangga besi yang digunakan untuk menangkap hewan itu hilang. Ternyata monster bengis menusuk kepala Kelly dan ditancapkan di batang pohon. Kelly mengambil ponsel itu dan berkata jika mereka harus segera membawa mayat itu ke kota agar bisa segera dimakamkan. Ia duduk di samping jasad wanita sembari memperhatikan celah di belakang kepalanya yang menancap cukup dalam ke batang pohon itu. Tiba-tiba, secara menakjubkan, gadis yang tertusuk kepalanya hingga menembus pohon itu masih hidup dan tersadar dari tidur panjangnya. Kenny lari ke kota untuk memanggil Christy sementara Alice menemani wanita itu. Di tempat lain, Jim sudah berhasil keluar dari runtuhan rumah dan mendapatkan perawatan medis di klinik. Christy berusaha sebaik mungkin untuk menjahit luka di kening Jim tanpa bius. Sementara Julie dan Ethan hanya bisa termenung melihat kondisi sang ayah yang luka parah. Jim meminta waktu untuk berbicara berdua dengan istrinya saja. Tabitha yang duduk di samping suaminya itu menemani dengan tabah. Setelah rumah mereka roboh dan hancur berkeping-keping, Jim sempat kebingungan ingin tinggal di mana. Donna menawarkan bantuan dan berkata jika mereka bisa bergabung di rumah koloni. Jim menangis melihat sang istri yang ternyata masih hidup meski terperosok ke dalam lubang bawah tanah. Tabitha berkata jika kabel lampu di rumah itu tidak terhubung dengan sumber listrik manapun. Kabel itu dibiarkan menggantung begitu saja, namun aliran listriknya mampu menerangi rumah. Tabitha dan Jim harus membicarakan banyak hal, namun karena Julie dan Ethan belum sarapan, Tabitha membawa kedua anaknya ke restoran. Ethan merengek pada ibunya untuk menemui Victor di rumah koloni. Ethan hendak meminta maaf karena ia membawa jet masuk ke kamar Victor dan mengacak-acak isinya.
Jade berdalih hendak mencari petunjuk untuk menemukan jalan pulang. Ethan sudah memperingatkan Jade, namun pria itu tak mau dengar. Ethan tampak sedih melihat rumahnya yang roboh karena semua barang pribadinya masih tertinggal di sana. Tabitha meminta tolong pada Putian untuk mengambil pakaian dari orang yang sudah meninggal. Putian menawarkan bantuan agar keluarga Tabitha tinggal di rumahnya bersama dengan Jade dan Kenny. Di masa sulit itu, Tabitha merasa sangat tertolong oleh kebaikan warga kota yang tulus memberi tanpa harap kembali. Para penumpang bus secara ofisial sudah menjadi penduduk baru setelah bermalam di kota Saranjana. Pagi itu, mereka mengambil barang pribadi masing-masing untuk tinggal bersama di rumah koloni. Randall yang membawa senjata tidak mau menyerahkan senapan itu pada Donna. Mereka kembali berdebat sengit hingga Sheriff Stephen datang menghampiri. Donna menjelaskan apa yang sedang terjadi. Stephen memberikan aturan jika di kota mereka penduduk tidak diperkenankan membawa senjata. Randall tak mau menuruti aturan itu karena ia merasa terancam dengan keberadaan monster yang berkeliaran malam hari. Senjata pribadinya itu bisa digunakan untuk berburu dan bisa melindungi dari berbagai ancaman. Stephen berbicara dengan tegas jika Randall tak patuh aturan, maka pemuda itu bisa hidup di hutan sendiri dan jangan tinggal di kota mereka. Randall terpaksa meninggalkan senjatanya dan melenggang pergi dengan koper pakaian. Then you put the fucking rifle down! Donna dan Stephen membicarakan ketersediaan stok pangan yang akan segera menipis setelah kedatangan warga baru. Apalagi bus itu membawa 25 penumpang dan mereka baru menemukan 22 penumpang dengan beberapa di antaranya meninggal. 3 sisanya hilang entah kemana. Donna juga menunjukkan roda bus yang sudah kempes setelah ditembak oleh dirinya sendiri untuk mengamankan keadaan. Victor tercengang melihat kondisi kamarnya yang terlihat seperti kapal pecah. Ia bertanya pada Clara siapa yang masuk ke kamarnya tanpa izin. Clara berkata jika Jade dan Ethan sempat masuk ke kamar semalam. Victor langsung menghampiri Jade setelah tahu barang pribadinya hilang. Ternyata biola yang dimainkan Jade itu adalah milik Victor. Ia mengambil biola miliknya itu dan memperingatkan Jade untuk tidak masuk ke kamar orang tanpa izin. Jade berlari menyusul Victor dengan membawa buku catatannya. Ia mempertanyakan simbol aneh yang terus muncul di depan mata. Ia menunjukkan simbol itu dan foto masa kecil Victor yang tersimpan dalam buku. Victor sama sekali tak menanggapi perkataan Jade dan melenggang pergi begitu saja. You must have been seeing it too, right? Look. Di tempat lain, hubungan Christy dan Mariel tampak kisut setelah cukup lama berpisah. Saat mereka hendak berbicara empat mata, Kenny meminta Christy untuk ikut ke hutan karena ada kondisi emergensi. I love you. Don't do anything until I leave. I gotta go. Sementara itu, Alice masih duduk menemani Kelly di dalam hutan. Kelly merasa aneh karena luka di kepalanya itu tidak terasa sakit sama sekali. Kelly menangis teringat kejadian semalam yang sangat mengerikan. Ia tadinya berada di dalam bar bersama sang kekasih Brian, hingga ketukan di depan pintu mengejutkannya. Brian membuka pintu karena Iba mendengar orang minta tolong dengan kondisi di luar bar yang berbahaya. Tak disangka mereka melihat 2 sosok monster berwujud manusia tersenyum lebar. Kedua monster itu menyeret Brian dan Kelly keluar dari bar. Kepala Kelly sengaja ditancapkan ke pohon agar melihat momen mengerikan saat Brian dijadikan mainan. Monster itu selalu tersenyum dan berkata hendak bermain dengan Kelly. Gadis itu tak bisa menahan tangisnya lagi. Christy dan Kenny yang baru sampai hutan mulai mengamati seberapa parah kondisi otak yang dialami oleh Kelly. Kondisi yang sangat berbahaya itu membuat Christy bingung bagaimana cara melakukan evakuasi. Take my hand. Squeeze it as hard as you like. Sementara itu, Jim hendak mengambil sesuatu di balik papan exit klinik. Tilly masuk ke sana untuk mencari dokter, namun Christy sedang pergi ke hutan. Tilly bercerita jika ia seharusnya pergi ke pacuan kuda dengan menggunakan bus. Jim merasa curiga setelah mendengar suara pria di radio dan bertanya apakah bus itu bus sewaan. Tilly menjelaskan jika ia membeli tiket bus umum seperti biasanya. Jim tampak kesakitan dan jatuh ke lantai. Maria langsung memberitahu dan memperkenalkan diri sebagai perawat. Ia membantu Jim untuk kembali duduk dan memberinya aspirin. Tilly menuturkan jika Mariel adalah tunangan Christy. Christy and Marielle, they're engaged. Di tempat lain, Fatima menemani Elgin untuk berkeliling menjelaskan aturan tinggal di kota. Elgin bertanya apakah ada sungai atau danau di dekat rumah koloni. Fatima langsung membawa Elgin ke sungai Brandel yang biasa digunakan sebagai kolam renang warga.
Elgin mengaku bermimpi tentang tempat itu saat tertidur di bus. Fatima menjelaskan beberapa orang memiliki cara terhubung aneh dengan tempat itu, namun mereka semua jelas terjebak di kota aneh yang tak mungkin keluar darinya. People have obsessed over these things, and nobody can tell us why. Di tempat lain, Christy baru selesai observasi dan berkata jika mereka butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan evakuasi. Jika di rumah sakit, mereka butuh waktu 15 jam operasi untuk mengeluarkan besi yang menembus otak manusia. Christy tak bisa memastikan apakah Kelly bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti itu meski Kelly terlihat tidak kesakitan. Ia menuturkan ada keajaiban besar hingga Kelly masih hidup sekarang. Christy kembali kepada Kelly menjelaskan jika gadis itu dalam kondisi sangat parah. Kelly menangis dan mengatakan pesan terakhir untuk sang ibu. Ia meminta Christy untuk membantu menyampaikan pesan itu pada ibunya. Di tempat lain, Julie membantu Tabitha mengumpulkan pakaian bekas yang masih layak untuk dikenakan. Tabitha meminta Julie untuk menerima keadaan dan mengenakan baju bekas seadanya. Julie berkata jika pemilik pakaian itu sudah mati, mereka membawa beberapa pakaian itu ke rumah Butian untuk bergabung bersama mereka untuk sementara waktu. Saat berjalan pulang, Tabitha melihat penampakan sosok anak kecil berwajah pucat yang saling bergandengan tangan. Tabitha ketakutan dan mengajak Julie untuk bergegas pergi. Nothing. Let's go home. What? Let's go home. Come on. Okay. Sesampainya di rumah Butian, Tabitha bercerita pada Julie tentang penampakan anak kecil yang muncul di perjalanan pulang. Penampakan itu membuat Tabitha ingat dengan sosok Thomas, anak bayinya yang meninggal dunia. Tabitha masih bisa mendengar tangisan Thomas di kamar dan merasa damai saat melihat foto anaknya. Namun, penampakan dua anak kecil yang terlihat di depan mata membuat Tabitha gusar karena tatapan mereka sangat menakutkan seolah Tabitha pernah berbuat jahat. Like you was letting me know he was okay. Di tempat lain, Stephen kembali ke pusara istrinya untuk bercerita. Ia memberikan kabar jika sebentar lagi Alice hendak menikahi Fatima. Ia juga menceritakan kejadian saat berada di hutan dan bertemu veteran marinir bernama Martin. Stephen berharap kehidupannya saat ini hanya mimpi dan segera bangun dari mimpi buruk itu. How could a man that's chained to a wall in a place that's not there know your name? Sementara itu, Alice menemani Christy dan Kenny di hutan untuk mencari jalan menyelamatkan Kelly. Mereka duduk di samping gadis itu yang bercerita panjang lebar tentang kehidupan indah bersama ibunya juga sang kekasih Brian. Belum selesai bercerita, tiba-tiba Kelly mendengar suara aneh di telinganya. Ia mulai berteriak histeris dan kesakitan. Mendengar teriakan itu, Stephen yang berada jauh dari hutan lari menyambanginya. Melihat kondisi Kelly yang sekarat, Steve harus bertindak cepat. Mereka harus mengambil langkah daripada membiarkan gadis itu tertancap tanpa nasib yang jelas. Steve dan Christy bersiap melepas besi dari kepala Kelly. Christy menahan tubuh Kelly, sementara Stephen menarik besi penyangga itu hingga Kelly berteriak dengan suara mengerikan. Tepat setelah besi itu berhasil ditarik keluar, Kelly mengembuskan nafas terakhirnya. Christy berlari kembali ke klinik hanya untuk menangis di pangkuan tunangannya. Sebelum memakamkan jasad Kelly, Kenny pergi ke gereja untuk mengambil barang pastor Katri yang masih bisa digunakan untuk prosesi pemakaman. Di waktu yang sama, Alice menemui Fatima di restoran dan mengajaknya menikah di kota gaib itu. Ia tak sabar untuk menikahi gadis pujaan hati dan memilih menikahi Fatima sesegera mungkin. We're getting married. Di tempat lain, Tabitha menemani Ethan yang bermain di teras rumah. Anak itu tampak menyusun blok kayu membentuk sesuatu benda yang tak asing di mata Tabitha. Ternyata benda itu pernah dilihat saat berada di terowongan markas monster. Tabitha kembali melihat penampakan dua anak setan dan langsung membawa Ethan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Stephen menemui Donna untuk memberitahu kondisi Kelly yang baru saja meninggal setelah bertahan dengan kepala tertembus besi. Hal itu membuat Steve teringat dengan hari pertamanya perang di Irak. Saat itu, ia bersama rombongan dibawa menggunakan jeep untuk melewati jebakan bom rakit. Bom itu meledak di bawah jeep mereka hingga menewaskan beberapa orang. Sementara seorang tentara muda menderita luka parah saat pecahan bom itu menembus dada. Nasnya, pemuda itu tewas di tangan Steve sama seperti Kelly.
Hal itu membuatnya terluka, apalagi nama pemuda yang mati itu adalah Kopral Brian Kelly. Steve mengakui ada kebetulan yang sangat besar di kota gaib, seolah mereka semua terhubung dengan cara yang unik. Donna langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi ketika Stephen mengembara ke dalam hutan. Donna, I don't need a goddamn pep talk. I just need to know that you're back. Di waktu yang sama, Kenny masuk ke gereja dan membawa lampu untuk turun ke ruang bawah tanah. Ia sempat mendengarkan ada suara di sana dan menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga. Sesampainya di bawah tangga, ternyata Sarah selama ini bersembunyi di tempat gelap itu. Hi, Kenny. Adegan kembali ke masa lalu saat Kenny membawa ayahnya ke klinik untuk menjalani perawatan serius karena penyakit demensia. Tuan Liu yang pelupa nekat membuka pintu di malam hari hingga membahayakan nyawa keluarga. Mereka terpaksa membawa Tuan Liu ke klinik agar lebih mudah ditangani. Christy berkata jika ruang bawah tanah klinik adalah tempat terbaik agar Tuan Liu tidak nekat membuka pintu rumah lagi. Kenny menitipkan semua barang pribadi ayahnya dan meminta sang ayah untuk betah di klinik. Butian menasihati suaminya dengan bahasa Mandarin agar Liu menuruti kata dokter dan segera sembuh dari penyakit demensianya itu. Setelah mengantar ayahnya, Kenny bertemu Stephen di jalan. Steve meminta Kenny untuk membantu menertibkan warga dengan menjadi deputinya. Di masa sekarang, Kenny sudah menjadi deputi yang baik lengkap dengan seragam coklatnya. Ia berlari menemui Stephen untuk melaporkan keberadaan Sarah yang bersembunyi di ruang bawah tanah gereja. Sementara itu, Tabitha termenung sendiri di dapur rumah Butian. Julie menghampiri ibunya yang melamun sendirian dan memeluknya. Tabitha meminta Julie menjaga Ethan karena ia harus menjenguk Jim di klinik. Jade masuk ke rumah dengan kesal karena harus berbagi tempat tinggal dengan keluarga Matthews. Julie mengajak Ethan masuk ke rumah koloni untuk menemui Victor. Di tempat lain, Kenny membawa Steve ke gereja dan menunjukkan keberadaan Sarah yang tangannya sengaja diborgol agar tidak kabur. Steve meminta Kenny untuk meninggalkannya berdua dengan Sarah. Steve langsung membuka borgol dari tangan gadis itu sembari bertanya kemana Sarah pergi saat memasuki lubang pohon. Sarah menuturkan jika ia tiba-tiba sudah berada di ruang bawah tanah gereja dan memilih bersembunyi di sana. Sarah bercerita jika ia melihat anak berbaju putih di atas bukit yang menunjukkan letak pohon Farway. Anak kecil itu berkata jika ulah mereka membuat kota gaib marah. Sarah berpikir jika anak itu juga terjebak di dunia gaib dan hendak menolong mereka. Karena Sarah kembali ke kota, Steve tidak bisa membiarkan gadis itu berkeliaran di sana. Semua orang tak akan mau menerima kehadiran Sarah lagi setelah apa yang ia lakukan pada Ethan dan Nathan. I gotta talk to Kenny. Just sit tight. Steve langsung pergi menemui Kenny agar bekerja sama untuk menyembunyikan Sarah di gereja. Sarah memohon pada Steve agar tidak memberitahu Kenny tentang kejadian malam di klinik saat ia sengaja membuka pintu klinik dan menewaskan Tuan Liu. Steve berjanji tidak akan memberitahu Kenny tentang kejadian itu dan melenggang pergi. Steve berusaha meyakinkan Kenny jika Sarah adalah kunci penting agar mereka bisa menemukan cara keluar dari kota itu. Ia juga berkata jika Pastor Katri lah yang awalnya menyembunyikan Sarah di ruang bawah tanah. Menurut Pastor Katri, Sarah bisa berkomunikasi dengan alam gaib mereka di dalam alam bawah sadarnya. Steve juga berkata jika ia sengaja membawa Sarah ke hutan setelah Pastor Katri pergi. Kenny semakin marah dengan sikap Steve yang ternyata memiliki banyak rahasia. Ia tak bisa menerima keberadaan Sarah apalagi jika keluarga Tabitha sampai tahu. Mereka tidak mungkin menyambut Sarah yang dulu pernah berniat membunuh Ethan. Kenny berkata jika Sarah seharusnya masuk ke dalam kotak seperti hukuman yang diberikan untuk Frank. Steve berteriak ada pengecualian. Ia selalu menolak keras hukuman kotak karena tidak manusiawi. Dalam emosi yang bergebu, Steve tak enak badan dan berjalan keluar dengan tubuh sempoyongan. Ia hampir pingsan saat benjolan di lengannya semakin membesar. Guys, come on! Di tempat lain, Ethan dan Julie sampai di rumah koloni. Melihat Julie di sana, Fatih meminta sahabatnya itu untuk jadi salah satu pengirim pengantin. Tampaknya upacara pernikahan Fatima dan Alice akan segera digelar setelah kondisi membaik. Julie turut berbahagia mendengar kabar baik itu dan bersedia membantu apapun yang bisa ia lakukan. Melihat Elgin sendirian di teras rumah, Julie berusaha berkenalan dengannya. Not that long. Kinda feels like a lifetime. Sementara itu, Ethan berkunjung ke kamar Victor yang sibuk menggambar wajah monster bengis.
Ethan meminta maaf karena membawa Jade ke kamar Victor dan berkata jika ia sudah mencoba menghentikan pria itu. Anak itu memberikan spidol warna yang ia temukan di gudang sebagai wujud permintaan maaf. Meski sudah memaafkan Ethan, Victor meminta anak itu untuk pergi karena ia tidak mau diganggu. Ethan keluar menemui Julie yang baru berbincang sebentar dengan Elgin. Di waktu yang sama, Kenny mengantar Steve ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis. Steve mengungkapkan jika ia sempat digigit laba-laba ketika mengembara di dalam hutan. Christy memeriksa 2 gigitan di perut dan pundak yang untungnya tidak ada tanda infeksi atau peradangan. Ia menanyakan luka sayat yang ada di lengan Steve. Pria itu langsung menutupi lukanya dan berkata jika itu tergores ranting pohon. Christy meminta Steve untuk lebih banyak beristirahat karena pikiran yang stres akan memperparah kesehatannya sendiri. Okay, but you need to rest, okay? In your condition, you can't afford to be putting any extra stress on your body right now. Di tempat lain, Kenny membungkus makanan dan terpaksa berbohong pada sang ibu jika makanan itu untuk Stephen. Ia melenggang pergi ke gereja dan memberikan makanan itu pada Sarah. Sementara itu, Jade pergi ke bar dan bertemu dengan Bacta. Sopir bus itu berkata jika ia sengaja bekerja untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Bacta menyesal tidak mendengarkan perkataan Elgin yang histeris minta putar balik. Jade mengungkapkan bahwa setelah melihat pohon, maka nasib buruk sudah tiba. Jade sendiri menjual perusahaan miliknya sebelum tiba di kota gaib. Sebagai seorang pengusaha, Jade banyak membangun perusahaan dari nol dan menjualnya ke pihak ketiga. Di waktu yang sama, Tabitha baru sampai klinik dan mencari keberadaan Jim yang tak terlihat di atas ranjang. Ia justru bertemu dengan Mariel, tunangan Christy yang sibuk merapikan kotak obat. Mariel berkata jika kondisi Jim semakin membaik dan pria itu pergi keluar untuk mencari udara segar. Ternyata Jim berada di dekat bus memperhatikan warga baru yang akan menghabiskan malam penuh teror bersamanya. Puing reruntuhan rumah masih berserakan di mana Jim mengira hidupnya akan berakhir di sana. Jim mulai berpikir hal lain yang tampak sangat kebetulan dan terencana dengan baik. Ia bahkan tak menyangka jika tunangan Christy ikut terseret ke kota gaib tanpa alasan yang jelas. Jim berpikir kotak gaib itu adalah buatan manusia yang ingin meneliti respon mereka sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia merasa ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya dan tahu seluk-beluk dari masing-masing orang yang tinggal di sana. Apalagi setelah radio buatan Jim terhubung dengan seseorang yang tahu nama lengkapnya. Ia semakin yakin jika kotak gaib itu bagian dari eksperimen gila. Did anyone else hear it? The voice on the radio? Sore harinya, Steve kembali ke kantornya dan membasuh wajah dengan air. Saat ia hendak duduk di kursi kerja, Pastor Katri sudah di sana berbicara dengan jelas dan lantang. Tampaknya itu hanya imajinasi Steve, namun terasa sangat nyata. Sosok imajinasi Pastor Katri yang dilihat Steve membawanya ke pikiran yang semakin bersalah. Pastor Katri menyalahkan Stephen atas semua yang dilakukannya, terutama saat berkata jujur pada Kenny tentang Sarah. Pikiran Stephen menyalahkan diri sendiri, namun pikirannya yang lain menyangkalnya. Stephen berusaha membela diri di depan imajinasi Pastor Katri yang muncul secara tiba-tiba. Pastor Katri memberikan pion catur berdarah milik Kenny dan berkata jika sang deputi baru saja kehilangan sosok ayah. Ia membujuk Steve untuk terus menutupi kengerian di dalam hutan dan memastikan warga bahwa semua baik-baik saja. Di tempat lain, Jim menemui Donna untuk membicarakan suara pria misterius yang berbicara padanya di radio. Donna tampak kesal dengan Jim yang menurutnya menyembunyikan sesuatu. Ia bisa mendengar suara pria misterius yang memperingatkan Jim tentang Tabitha tepat beberapa menit sebelum lubang tanah itu runtuh. Bahkan setelah Jim pergi menyusul Tabitha, semua lampu di rumah koloni itu meledak tanpa sebab. Donna menegaskan meski menara itu berhasil menghubungi dunia luar, namun ia masih tak yakin apakah pria misterius itu hendak membantu atau justru membuat mereka semakin sengsara. Ia meminta Jim untuk menyembunyikan semua kejadian itu hingga mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pria misterius itu. Donna meminta Jim untuk tidak bermain-main dengan dunia luar agar semua orang di sana tetap aman. Jim sama sekali tak mengindahkan nasihat Donna dan bersikeras untuk mendapatkan radio itu kembali. I am not saying ignore it. Saat bersamaan, Randall berteriak kencang hingga memukul salah satu penumpang bus yang tinggal bersamanya di rumah koloni. Ternyata ada orang yang mengacak-acak koper Randall. Pria temperamental itu mengancam akan membunuh siapapun yang menyentuh barang pribadi miliknya. Di tempat lain, Kenny menginterogasi Sarah yang sedang makan.
Sarah berusaha menjelaskan tentang suara yang memaksanya untuk membunuh. Suara itu mengancam akan terjadi lebih banyak kematian jika Sarah tidak mengikuti perintahnya. Kenny hanya ingin mendapat alasan yang bisa dimaafkan agar Sarah tidak dibenci orang banyak. Sarah semakin bersalah dan meminta Kenny untuk berhenti membela diri. Ia berusaha memberitahukan apa yang sebenarnya telah ia lakukan hingga menewaskan Tuan Liu di klinik malam itu. But now I'm back. And I have done things. Saat Kenny berbincang dengan Sarah, Donna meluapkan kekesalannya di dapur sambil curhat pada Fatima. Ia sangat terganggu dengan sikap Randall yang tak bisa diatur dan tak mau berbagi. Ia langsung mengambil kapak dan menghampiri Randall yang sedang bersantai di atas sofa. Get the fuck up! Donna mengusir pria itu dari rumah koloni dan membawanya pergi untuk menemukan tempat tinggal baru. Melihat bus umum di depan restoran itu bergerak, Donna langsung menghampiri. Bacta sengaja memindahkan bus itu agar orang yang makan tidak menatap ke dalam bus dan mengingat kejadian ngeri yang menewaskan beberapa penumpang di sana. Donna mempersilahkan Randall masuk ke dalam bus sembari berkata jika bus itu akan jadi tempat tinggal Randall sendiri di sana. Cacaran bekas darah masih menempel di lantai bus sulit dibersihkan. Donna menggantung jimat di kaca depan sembari memperingatkan Randall untuk tidak merubah posisi jimat pelindung itu. Jika jimat itu jatuh ke bawah di malam hari, maka salah satu monster akan menerobos masuk ke dalam dan membunuh Randall dalam segedipan mata. Donna memperingatkan kondisi nanti malam akan sangat berbahaya mengingat jendela bus itu tidak tertutup tirai. Ia hendak meyakinkan Randall jika teror monster jauh lebih mengerikan dari dongeng belaka. Ia hanya berharap Randall bisa melalui satu malam di sana dan menyadari semua kesalahannya agar mengikuti aturan kota. Tilly bertemu dengan Stephen yang hendak masuk gereja dan berkata jika Deputi Kenny berada di klinik. Ternyata Kenny meratapi kematian sang ayah dan berdiri termenung di depan pintu. Sejak ayahnya meninggal, ibu Kenny, Bu Tian, selalu menangis di dalam kamar hampir setiap malamnya. Tian selalu menyalahkan diri atas kematian Liu, padahal orang yang membuka pintu klinik malam itu bukan ayahnya, melainkan Sarah. Kenny sangat marah dengan Steve yang menyembunyikan tabiat Sarah padanya. Kenny bersikeras hendak menghukum Sarah dan mengurungnya di dalam kotak nanti malam. Kenny sangat marah dengan Sarah yang membiarkan ayahnya dimangsa monster. Tubuh Liu dikoyak hingga tercerai-berai tak utuh lagi. Kenny bahkan berhenti jadi deputi setelah Steve menutupi rahasia kelam Sarah yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Ia melempar lencana deputi sambil melangkah penuh amarah dan film pun bersambung.